Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Republik Halusinasi, tempat di mana ijazah bisa lebih misterius dari naskah kuno peninggalan Majapahit. Sahabat, hari ini kita tidak sedang bahas inflasi, utang berapa? 7.000, 8.000 triliun atau pengembangan IKN yang lebih mirip taman hiburan. Enggak, kita sedang bahas hal yang justru lebih fundamental. Apakah para pemimpin kita benar-benar lulus sekolah atau cuma lulus pencitraan? Karena kabarnya bukan cuma Jokowi yang ijazahnya diragukan, tapi juga sang putra mahkota Gibran Rakabuming Raka. Dan ini bukan sinetron, ini kenyataan politik Indonesia yang lebih absurd dari skenario FTV jam 2 pagi. Apakah mesti kita sebut ini sebagai negara ijazah? Jadi sahabat semua, mari kita kembali tayangkan suguhan tontonan kolosal berjudul Verifikasi Ijazah Season 2 Gibran Edition. Ya, kalau sebelumnya sinetron ini dibintangi oleh Pak Jokowi sebagai pemeran utama, bertajuk Si Anak Teknik Yang Hilang di Kampus, teknik kehutanan maksudnya ya, maka kita hadirkan spin-off-nya Wapres Masa Depan atau alumni fiktif, dibintangi putra mahkota langsung Mas Gibran. Jadi kita dengar ya dari Forum Penyelamat Eksistensi Keagama dengan penuh semangat menyerukan, jangan hanya Jokowi yang dibongkar ijazahnya, Wapres Gibran juga perlu diverifikasi ijazahnya. Keren, keren. Kenapa? Karena ini adalah semangat keadilan yang sejati. Kalau buka aib, buka rame-rame. Biar nggak ada yang merasa dizolimi sendirian. Semua pemimpin diuji sekalian. Bukan hanya soal kebijakan, tapi mulai dari kertas bukti lulusnya. Kan begitu ya. Apalagi kalau kita melihat dalam konteks politik dan simbolisasi kekuasaan. Maka permintaan verifikasi ijazah Gibran bukan cuma soal selembar kertas, tapi simbol ketidakpercayaan terhadap proses seleksi kepemimpinan nasional yang dianggap penuh dengan kompromi, nepotisme, atau bahkan manipulasi. Maka formasi keagama menyasar kebobrokan sistem ini. Kalimat agar tidak menjadi presiden buruk adalah kritik telak. Jika satu generasi pemimpin naik tanpa pembuktian integritas, ini bisa jadi standar baru. Yang penting viral, bukan valid. Maka panggilan moral untuk Jokowi dan semua kita ingin melihat bagaimana tadinya kita berharap Jokowi itu pensiun dengan elegan, jadi aktivis lingkungan atau konsultan global, tapi kenyataannya bukannya naik panggung dunia, malah ngurus pencitraan dan masih juga unggah sana sini. Bro, dari kepala negara jadi selegram 4G, gimmick, guyon, giring opini, gagal fokus. Kan itu yang terjadi hari ini. Maka kita akan membahas di pagi hari ini. Ya, jangan cuma Jokowi, ijazah Gibran juga perlu diverifikasi. Ini kita muncul kabarnya, kita lihat dari Ermo. Keaslian ijazah Gibran perlu diverifikasi, kabar kemarin. Laporan Widodo Bogiarto, RMOL. Forum Penyelamat Eksistensi Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Formasi Keagama, meminta pihak-pihak tertentu tidak hanya meributkan ijazah Presiden ke-7 Jokowi, tapi juga harus menyasar pejabat lainnya. Ya, karena bukan hanya Jokowi.
Ya, ini dikatakan oleh Koordinator Forum Penyelamat Eksistensi Keluarga Alumni, ya, Devian Kori, dalam keterangan tertulisnya hari Jumat kemarin. Devian mengatakan perlunya keadilan diterapkan secara merata dalam penegakan hukum, termasuk terhadap pejabat lainnya. Jadi jangan hanya Jokowi, ya gitu maksudnya ya. Jika perlu, verifikasi ini harus dimulai dari lembaga kepresidenan, termasuk soal keabsahan pendidikan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka, agar tidak menjadi presiden buruk dalam sistem politik kita. Namun demikian, Devian menyebut polemik ini juga harus dijadikan pembelajaran dalam proses seleksi calon pemimpin di masa mendatang, termasuk hal transparansi dan keabsahan pendidikan. Kalau jalur pendidikan masih dipercaya, maka itu betul-betul harus dibuat setransparan mungkin, ya. Di sisi lain, Devian mengimbau agar Jokowi mengambil peran yang lebih besar sebagai tokoh bangsa setelah mengakhiri masa jabatannya. Pak Jokowi sebaiknya mengikuti jejak mantan-mantan presiden negara lain yang bergerak dalam perjuangan lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, atau malah menjadi konsultan pembangunan di negara-negara berkembang, bukan malah sibuk mengurusi isu remeh-temeh yang tidak substansial. Maka formasi keagama berharap stabilitas politik tetap terjaga, terutama di tengah fokus pemerintah saat ini menghadapi tantangan ekonomi global dalam mewujudkan visi misi juga asta cita di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ya, karena diingatkan jangan hanya Jokowi, yang lain juga, Gibran juga, ya sudah. Mari kita tonton satu persatu, mari kita simak satu persatu, mari kita ingatkan kembali, ya, memori kita satu persatu. Langsung sebetulnya di tahun lalu mungkin, ya, Gibran sudah memberikan bukti. Ini loh ijazah saya. Coba kita lihat. Ini tayangan tahun lalu kalau tidak salah. Suaranya kecil sekali. Tudingan ijazah Gibran sendiri dilontarkan akun media sosial Dr. Tifa. Dalam akun Twitter atau X-nya, Tifa menuding Gibran tidak pernah kuliah S1 di University of Technology Sydney in Search, Australia. Nah, itu ya. Nanti kita lihat langsung dari Dr. Tifanya. Tapi kita urai dulu satu persatu. Ada juga yang mengulik tentang IPK. IPK Gibran itu kalau di Indonesia disetarakan dengan 2,3 kan. Kalau nggak salah Jokowi juga pernah bilangnya IPK saya di bawah 2 malah. Jadi ini lebih bagus dari IPK Jokowi kalau begitu. Seperti apa penilaian kelulusan di kampus luar negeri? Gibran kembali viral kali ini tentang kelulusannya yang setara IPK 2,3. Ini menjadi trending topik di tahun lalu, ya. Dan tentu kita harus lihat berapa nilai Gibran. Itu nilai Gibran itu second class. Nah, second class itu diibaratkan kalau di Indonesia menurut netizen, ya 2,3. Ini dalam penelusuran Tempo, ini ada gambarannya nih di bawah nih, ya. Klasifikasinya sebetulnya kurang lebih beginilah katanya, ya. Kalau yang di London, lower second itu ya 50 sampai 60% nilainya gitu. Jadi ya kalau dari 100 dapat nilai 50 gitu, C lah mungkin, ya. Nah, kalau kelas ketiga ya D atau E gitu. Jadi memang di bawah. Memang di bawah gitu. 2 terbawah. Kalau mau dihitung dari atas ya ketiga dari atas lah begitu, ya. Ini data yang ditelusuri oleh Kompas. Nah, kembali ke RMOL. Bahkan ada kabar tantangan hadiah rumah untuk buktikan ijazah Gibran. Ini sebegitu yakinnya, ya. Ini kita rekam jejak saja yang kita telusuri. Polemik mengenai riwayat pendidikan Gibran kembali menjadi perbincangan. Sebuah surat keterangan dari Kemendikbud nomor sekian-sekian yang menyatakan penyetaraan Gibran setara dengan lulusan SMK menjadi sorotan.
Pasalnya ada tuduhan bahwa surat tersebut berisi keterangan yang tidak sesuai dengan fakta seperti yang dibongkar di kanal YouTube Oncoposite awal tahun ini. Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney yang dianggap setara dengan lulusan SMK bidang akuntansi. Namun UTS Insert disebut bukanlah lembaga pendidikan formal seperti SMA, melainkan lembaga kursus bagi siswa internasional yang ingin melanjutkan studi ke universitas. Maka beberapa pihak menyoroti bahwa syarat untuk mengikuti program di UTS Insert adalah harus lebih dahulu menyelesaikan pendidikan grade 12 atau setara SMA. Atau diartikan lulusan SMA-nya tidak berlaku lah begitu ya, barangkali. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Gibran tidak memenuhi syarat akademik tersebut sehingga dianggap tidak pernah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Kritik lain juga mengarah pada isi dari keterangan Kemendikbud yang dinilai memberikan informasi palsu. Palsu lagi nih. Surat tersebut dianggap memberikan kesan seolah-olah UTS Insert adalah lembaga setara SMA, padahal itu adalah kursus persiapan masuk universitas. Nah, maka ini memang harus diverifikasi ulang ini ya. Dengan adanya klaim ini, beberapa pihak menuding bahwa surat tersebut digunakan untuk menutupi fakta bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau SMK. Di channel itu pun ditawarkan hadiah berupa 1 unit rumah 3 lantai di BSD City Tangerang bagi siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah SMA asli atas nama Gibran Rakabuming Raka. Tantangannya ngeri, rumah hadiahnya di BSD 3 lantai. Kalau dikira-kira berapa belas miliar mungkin itu ya, atau puluh malah. Kejelasan mengenai riwayat pendidikan ini tidak hanya menyangkut reputasi pribadi, tapi juga kredibilitas institusi yang menerbitkan surat keterangan itu. Dan ini yang terjadi dalam penelusuran netizen. Maka fair tidak? Ya jelas tidak fair. Harus ada lembaga resmi yang menelusuri ini. Ya, mungkin pengadilan, kepolisian dan sebagainya, agar kita tidak terus-menerus diributkan oleh hal-hal yang seperti ini kan.